Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Pemirsa Ahsan TV dan kaum muslimin dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan di pagi hari ini, di hari Jumat pagi seperti biasa kita menyimak kajian live di Ahsan TV, yaitu yang mengupas kitab Al-Adabul Mufrad buah karya Imam Bukhari, yang insyaallah nanti akan disampaikan oleh pemateri kita, itu guru kita Ustaz Syahrul Fatwa LC Habibullah Ta'ala. Alhamdulillah pada kesempatan di pagi hari ini beliau sudah ada di samping saya di studio Ahsan TV. Kita sapa terlebih dahulu. Ustaz, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa Ahsan TV dan kaum muslimin dimanapun Anda berada yang sama-sama menyimak kajian Ahsan TV. Insyaallah pada pembahasan di pagi hari ini akan masuk di materi hadis ke-323, yaitu tentang namimah atau adu domba. Insyaallah pada sesi kedua dilanjutkan dengan sesi interaktif atau tanya jawab. Silakan kepada para pemirsa yang akan mengajukan pertanyaan langsung melalui telepon bisa menghubungi 0811 90079912 atau bisa melainkan pesan singkat atau WhatsApp di 081190079913. Baik, langsung saja kepada materi yang akan disampaikan oleh Ustadz. Fadhal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yaqulullah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidha ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini kita kembali duduk bersama dalam kajian kitab Al-Adab Al-Mufrad buah karya Imam Al-Bukhari, yang dalam pembahasan beberapa pertemuan sebelumnya kita berbicara tentang bagaimana bahayanya lisan, ya. Bahaya lisan dari mulai ghibah dan lain-lain, dan sekarang kita masuk pada pembahasan tentang namimah. Sudah kami sebutkan hadis sebelumnya. Saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, bahaya lisan ini memang harus menjadi perhatian kita semua. Jangan sampai kita terjerumus di dalam dosa, bahkan nanti buahnya kita petik di hari kiamat karena bahaya lisan kita yang tidak bisa menjaga. Mari kita lanjutkan pembahasannya, itu hadis nomor 323. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Muhammadun qala haddatsana Musaddad qala haddatsana Bishr bin Mufaddal qala haddatsana Abdullah bin Uthman an Syahr bin Khawshab an Asma binti Yazid qalat qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala ukhbirukum bi khiyarikum qalu bala qala alladhina idza ru'u dzukirallahu afala ukhbirukum bi syirarikum qalu bala qala al-masyauna bin namimati al-mufsiduna bainal ahibbah al-baghuna al-burra'u al-anat. Dari Asma binti Yazid, dia berkata, Nabi SAW bersabda, maukah kalian aku kabarkan orang-orang yang pilihan, orang-orang terbaik bagi kalian? Para sahabat menjawab, mau, bala wahai Rasul. Kemudian Nabi mengatakan, orang-orang terbaik pilihan di antara kalian adalah
alladzina idza ru'u dzukirallah. Orang-orang terbaik pilihan di antara kalian adalah orang-orang yang apabila mereka dilihat, kita akan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dzukirallah, akan teringat Allah kalau melihat mereka. Dan maukah kalian aku kabarkan orang-orang yang paling buruk, paling jelek di antara kalian? Bala, qalu bala, mau wahai Rasul. Maka Nabi menjawab, orang-orang yang paling jelek di antara kalian adalah al-masya'una bin namimah. Orang-orang yang berjalan untuk ngadu domba, untuk membuat kerusakan dengan perbuatan namimah. Al-mufsiduna bainal ahibbah, yang mereka akan merusak hubungan di antara orang-orang tercinta. Jadi mereka jalannya, keluarnya tidak ada lain kecuali untuk merusak hubungan di antara dua orang yang bersahabat, di antara dua orang yang sudah saling kenal baik, itu dirusak dengan apa? Dengan namimah. Al-baghun, mereka berbuat zalim, ya, berbuat zalim. Maka hadis yang mulia ini berbicara tentang dosa namimah. Bagaimana orang yang paling baik di antara kita adalah yang kalau kita lihat mereka bisa mengingatkan kita kepada Allah. Dari sisi apa? Dari sisi kekhusyuan mereka. Dari sisi athar penampilan mereka yang khusyuk, yang zuhud terhadap dunia, ya. Mereka pakai baju sholat, berangkat ke masjid. Ini orang-orang seperti ini kalau dilihat, idza ru'u, apabila mereka dilihat, dzikirullah, kita akan teringat Allah. Ya, coba bayangkan kita melihat orang punya tetangga misalkan rajin ke masjid. Setiap waktu sholat sudah rapih pakai baju sholatnya, bawa sajadah ke masjid. Ini kan kalau dilihat, kita akan ingat Allah. Oh iya, dia sudah berangkat. Aku masih sibuk dengan pekerjaan. Nah ini, jadi orang yang terbaik di antara kita adalah yang kalau kita melihat dia akan mengingatkan kita kepada Allah dengan zikirnya. Sebagian orang ada yang lisannya tidak lepas dari zikir pada Allah. Alhamdulillah, subhanallah. Kalau kita melihat, kita akan ingat Allah. Ini orang kok ucapannya selalu zikir. Ini orang kok selalu mengucapkan zikir kepada Allah. Ini kan akan mengingatkan kita pada Allah. Itu orang yang terbaik. Nah, orang yang paling buruk bagaimana? Nabi tanya lagi. Kalau tadi orang yang terbaik, sekarang bagaimana orang yang terburuk? Orang yang paling jelek adalah al-masya'una bin namimah. Orang yang berjalan ya bin namimah, untuk membuat namimah, adu domba. Sehingga mereka al-mufsiduna bainal ahibbah, yang mereka membuat kerusakan di antara orang yang saling mencintai, di antara orang yang sudah bersahabat. Mereka rusak hubungan itu gara-gara dengan namimah. Pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, yang pertama, nampaknya tanda ibadah pada sebagian orang-orang soleh. Nampaknya tanda ibadah pada sebagian orang-orang soleh ini akan mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana orang-orang soleh, mereka itu kan pakaiannya sudah kelihatan beda ya. Orang soleh dengan orang umum itu kan beda dari sisi pakaian saja. Nah, ketika orang soleh memakai pakaian yang memang tanda sebagai orang soleh, ini bisa mengingatkan kita kepada Allah, bisa memotivasi yang lain. Ya. Maka saudariku yang dimuliakan Allah SWT, memakai pakaian yang baik, pakaian yang menunjukkan kita soleh di hadapan Allah, ini bisa menjaga, ya, bisa menjaga, bahkan bisa memotivasi orang lain. Yang kedua, pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, celaan yang sangat kepada perbuatan namimah, yang mereka merusak hubungan dua orang bersahabat, mereka menebarkan keburukan, ya. Ini celaan yang sangat buruk bagi orang-orang yang berbuat adu domba namimah. Maka ketika kaum muslimin diadu domba, hendaklah dia jangan terprovokasi. Kalau ada yang menjelek-jelekan kita, ya, kita teliti dulu siapa. Kalau ada yang
berusaha membuat kekacauan sehingga dua kampung yang tadinya bersahabat jadi tawuran. Ini dilihat dulu, dicek. Jangan mau kita diadu domba dengan orang-orang seperti ini. Ya, hanya berita-berita yang tidak benar. Karena itu kaum muslimin, bila datang satu berita, kita cek kebenarannya terlebih dahulu. Baik, para pemirsa yang dimuliakan Allah SWT, pada beberapa bab ini Imam Bukhari berbicara tentang dampak buruk dari lisan. Ya, bagaimana Imam Bukhari berbicara tentang lisan-lisan yang bisa membuahkan dosa. Nabi bahkan melarang. Penyakit-penyakit lisan ini sangat banyak. Dan dia di dalam hati kelihatannya lezat, tapi pengaruhnya sangat buruk sekali. Karena bagaimanapun seorang muslim akan diminta pertanggungjawabannya nanti di hari kiamat, buah karena lisan-lisan mereka. Nah, karena Imam Bukhari berbicara tentang afatul lisan, penyakit-penyakit lisan, maka baik di sini kami sebutkan beberapa penyakit lisan yang lain. Yang ini sering terjadi di sekitar kita. Orang-orang yang tidak perhatian dengan lisannya banyak melakukan ini, sehingga membawa pada dosa. Perkara apa saja yang bisa membuat lisan kita salah, membawa lisan kita berbuat dosa? Yang pertama adalah al-kalamu fi ma la ya'ni. Berbicara dalam perkara yang tidak bermanfaat. Seorang tentu akan menghargai waktunya, akan menghargai waktu yang dia dapat berupa waktu kosong dan lainnya. Nah, ketika kita tidak bisa memanfaatkan waktu kosong ini dengan ucapan, perkataan yang bermanfaat, maka bisa membawa kita pada dosa. Ya, betapa banyak kita ngobrol, ngalor ngidul sampai tengah malam, hanya membicarakan hal-hal yang tidak ada kepentingannya sama sekali. Kita bukan siapa-siapa. Kita bicarakan pemerintah, kita bicarakan harga minyak goreng, ya, karena lagi melambung tinggi. Menurut saya solusinya begini-begini, nggak ada manfaatnya. Karena kita bukan siapa-siapa dan kita tidak punya kedudukan apa-apa yang membuat waktu kita habis hanya untuk berbicara dalam perkara yang tidak bermanfaat. Yang kedua, penyakit lisan yang lain yang sering dilakukan oleh kaum muslimin di sekitar kita adalah al-khawdu fil batil. Berbicara secara intens, mendalam dalam perkara yang batil. Berbicara tentang wanita, keindahan wanita, kemudian seterusnya. Padahal para ulama salaf menjauhi pembicaraan seputar wanita, ya, perkara-perkara yang batil. Ya, ini tidak boleh kita terjun di dalamnya, apalagi sampai menggunjing, membicarakan pemerintah, membicarakan kejelekan aib pemerintah. Ini tidak boleh. Ini namanya kita terjun dalam satu urusan yang bukan hak kita. Kita membicarakan kebatilan, dosa, sementara kita tidak melihat diri kita punya dosa atau tidak. Maka bagi siapapun ketika kita berkumpul, ya, perhatikan omongan kita, obrolan kita itu seputar apa. Kalau yang kita bicarakan adalah perkara batil, perkara yang salah, dosa, tidak ada manfaatnya dibicarakan secara luas, secara dalam, kecuali kalau memang tujuannya untuk apa? Untuk memperingati, mewaspadai perbuatan dosa tersebut. Yang ketiga, penyakit lisan berikutnya adalah orang yang berbicara dan memberat-beratkan diri, yang mengeluarkan kata-kata tapi dengan sajak, misalkan dengan puisi yang indah, memberat-beratkan diri. Yang itu padahal bukan stylenya dia seperti itu. Ya, bicara apa adanya, ya, sesuai dengan orang yang kita ajak bicara. Tidak usah memberat-beratkan diri dengan ucapan-ucapan yang susah, ya, istilah-istilah yang rumit, istilah berbahasa-bahasa Inggris yang susah. Ini tidak boleh.
Jangan memberatkan diri ketika kita berbicara pada orang lain. Ali bin Abi Thalib, sahabat yang mulia, beliau pernah berkata, "Kallimun nasa biqadri ukulihim." Ajaklah manusia berbicara sesuai dengan kadar akal mereka. Kemudian juga yang keempat, penyakit lisan, mencela, menjelek-jelekan orang. Ya, ini banyak sekali nih. Bahasa sekarang itu istilahnya membuli dengan verbal. Verbal itu dengan ucapan. Sehingga orang bisa sakit hati, bahkan bisa membuat kerusakan, ya, karena membuli dengan ucapannya. Ya, misalkan dicela ibunya, dasar ibumu keturunan apa gitu ya, dijelek-jelekan, akhirnya saling mencela. Ini tidak boleh. Ini termasuk perbuatan yang dilarang di dalam Islam. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaum. Janganlah orang beriman janganlah mencela salah seorang di antara kalian kepada yang lain, merendahkan. Bisa jadi orang yang direndahkan itu lebih baik daripada orang yang mencela. Kemudian yang kelima, dosa lisan juga, yaitu bercanda berlebihan. Ya, bercanda tapi berlebihan. Bagaimana bercandanya berlebihan, mengolok-ngolok, bahkan main fisik. Ini tidak boleh. Kalau bercanda hanya untuk mencairkan suasana, menyenangkan hati orang, tidak ada masalah. Tapi ketika bercandanya berlebihan, bahkan dibumbui dengan kisah-kisah palsu, tidak ada nyata, ini termasuk dosa besar yang Rasulullah mengatakan, celakalah orang yang berbicara untuk membuat orang lain tertawa. Apa kata Nabi? Celakalah orang yang berbicara, bercerita dengan cerita bohong untuk membuat orang lain ketawa. Ya, ini tidak dibenarkan. Demikian juga termasuk perkara penyakit lisan berikutnya adalah ifsya'us sir, menyebarkan rahasia orang. Kalau seorang diberikan rahasianya, maka harus dijaga. Ini karena bentuk amanah. Ketika kita tahu rahasia orang kemudian kita sebarkan, ini berarti kita tidak yang amanah, kita tidak menyimpan rahasia tersebut dengan baik. Khianat, disebut apa? Khianat. Padahal ciri orang munafik itu wa idza tubida khana. Apabila diberi amanah dia akan khianat. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, apabila kita diberikan amanah baik berupa berita, baik tentang keadaan, ini harus dijaga amanahnya. Jangan malah kita apakan? Kita sebarkan rahasianya yang membuat dia jadi malu dan seterusnya. Karena itu kaum muslimin, jagalah lisan-lisan kita untuk menyebarkan yang namanya amanah. Berikutnya penyakit lisan adalah melakukan ghibah, membicarakan aib orang lain. Ya, yang kalau berita ini didengar oleh orang yang dibicarakan, dia tidak akan suka. Ini termasuk dosa besar. Ini kerusakan lisan yang paling besar, yaitu ghibah. Membicarakan orang lain. Kalau memang yang dibicarakan itu ada aibnya, maka itulah ghibah. Tapi kalau tidak ada, maka kita sudah berbuat kedustaan. Sebagaimana sabda Nabi SAW. Dan dosa ghibah, dosa yang tidak boleh diremehkan karena dia dosa besar. Tidak boleh kita bicarakan kekurangan orang, sementara kita lupa mengkoreksi, introspeksi diri kita sendiri. Kemudian berikutnya termasuk penyakit lisan adalah namimah. Yang ini tadi kita bahas. Jelas namimah juga termasuk dosa besar karena sampai Nabi mengatakan la yadkhulul jannata qattat. Tidak akan masuk surga qattatun. Orang-orang yang melakukan namimah. Maka saudaraku, kalau kita pernah memprovokasi, kita pernah memanas-manasi orang supaya berantem, ini kita sudah jatuh dalam dosa namimah, dosa mengadu domba, dan itu tidak boleh, termasuk dosa besar dalam agama Islam. Yang terakhir adalah dosa atau kerusakan lisan berikutnya, yaitu orang yang memiliki dua wajah, dua lisan. Artinya apa? Dia kalau berbicara ke A bilangnya manis, tapi ketika berbicara pindah ke B bilangnya buruk. Nah, ini mempunyai dua lisan.
Tidak boleh kita seperti itu. Karena akan membawa kita pada dosa dan merendahkan diri kita sendiri. Ya, itu banyak ya. Kalau ditanya bagaimana kabarnya, yang nanya kebetulan orang kaya, bilangnya apa? Aduh, saya lagi diuji dengan ekonomi, anak belum bayar SPP. Itu kalau yang nanya orang kaya. Tapi kalau yang nanya adalah teman sepantar, mana kabarnya? Alhamdulillah ya, baik. Nah, ini lisanain, orang yang punya dua lisan. Kalau berbicara ke sini baik, manis, ke sini jelek. Ya seperti orang munafik, kalau ketemu orang-orang temannya, dasar ya Nabi Muhammad sahabatnya orang jelek. Nah, itu ngomong dengan sesama teman munafik. Tapi ketika datang ke teman-teman yang muslim, dia memuji Islam dan lain-lain. Ini namanya orang yang memiliki dua wajah atau dua lisan. Ya, dia ingin menghancurkan hubungan ya orang-orang yang bersahabat dan seterusnya. Maka hindarilah kita menjadi orang yang memiliki dua omongan. Allah Ta'ala alam, inilah sebagian yang bisa kami kaji di kesempatan pagi hari ini seputar dosa-dosa lisan yang Imam Bukhari sangat concern menyebutkan masalah ini, dari masalah tentang ghibah sampai bab yang terakhir yaitu tentang namimah. Allahu Ta'ala alam. Jazakallah khairan Ustaz, barakallahu fik atas materi yang telah disampaikan. Mudah-mudahan materi yang telah disampaikan Ustaz menjadikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua yang pada pagi hari ini sama-sama menyimak kajian di Ahsan TV. Bisa Ahsan TV dan kaum muslimin dimanapun Anda berada, insya Allah nanti kita masuk di sesi kedua, itu sesi interaktif tanya jawab. Silakan kami mengundang Anda untuk menelpon langsung kepada Ustadz di 0811900791 atau di pesan singkat atau WhatsApp di 0811900791. Namun sebelum kita masuk di sesi kedua, kita simak jeda terlebih dahulu. Baik pemirsa Ahsan TV dan kaum muslimin dimanapun Anda berada yang pada kesempatan di pagi ini sama-sama menyimak kajian live di Ahsan TV. Silakan kami mengundang Anda untuk berinteraksi langsung di 0811900791 atau bisa melalui pesan singkat WhatsApp di 0811900791. Sepertinya sudah telepon masuk. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa dan di mana, Bu? Hamba Allah di Bengkulu, Ustaz. Baik, silakan Ibu ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Ustaz, tadi kan perihal namimah gitu ya Ustaz. Ya. Memanas-manasi seperti itu ya. Seperti ini, ada kawan kita yang baru hijrah Ustaz. Kebetulan memang beliau itu tidak pesantren, tidak berpendidikan tinggi. Nah beliau itu ngajilah sama kita Ustaz. Dihina orang lain. Nggak yakin deh, nggak pesantren, nggak sekolah. Aku aja yang SPD aja nggak segitunya gitu. Terus memang kita panas-panasin Ustaz. Allah itu nggak lihat status sarjana atau tidak, yang penting ilmunya. Tapi untuk seperti itu, apakah ini termasuk memanas-manasi Ustadz? Sedangkan orang ini sempat terpuruk dan merasa putus asa, nggak pede pakai jilbab besar, nggak pede ilmunya di-share. Padahal alhamdulillah bismillah sekarang ini mengajinya sudah kita tahsin, udah kita baguslah daripada yang lain. Memang kita panasi, aku aja yang tamat SD seperti ini, kalau Anda tamat SPD, otomatis akan lebih pintar. Seperti itu gimana Ustaz? Berarti, Jazakallah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bukan memanas-manas ya tadi ya? Baik, memotivasi, ya. Memotivasi seorang dalam kebaikan, maka tidak ada masalah. Ya, bukan termasuk dosa namimah. Karena kita memotivasi, menyemangati seorang untuk lebih baik, ya. Jangan sampai dia tidak pede, tidak merasa dirinya rendah, tidak.
Bahwa seorang ketika sudah mengaji, sudah kenal kebaikan, kita motivasi lebih lagi, ya, tidak melihat pendidikan, yang penting kamu semangat ngaji. Itu namanya bukan manas-manasi, tapi memotivasi, menyemangati agar orang menjadi lebih baik lagi. Ini tidak termasuk namimah. Kalau namimah itu adalah mengadu domba, kita ingin membuat kerusakan, ya, membuat orang itu jadi berantem, membuat orang itu tidak akur, itu namanya namimah. Tapi dalam kasus ini lebih pada motivasi, menyemangati orang untuk mendapatkan kebaikan yang lebih, dan dia supaya lebih istiqomah lagi, ngajinya lebih rajin lagi. Tidak ada masalah, karena ini termasuk motivasi atau menyemangati. Nah, Allah alam. Baik, jazakallah Ustaz atas nasihatnya atau jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan melalui WhatsApp, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pemirsa di Bontang, Ustadz, bagaimana kita menyikapi orang tua yang apabila kita berkunjung ke rumah beliau sering curhat tentang aib-aib keluarga, contoh anaknya yang lain atau iparnya. Mohon nasihatnya Ustadz, jazakallah khair. Baik, apabila ada orang tua yang curhat ya tentang aib keluarga, ini tujuannya untuk apa? Kalau tujuannya mencari solusi, boleh, ya, bukan termasuk ghibah yang dilarang. Misalkan dia curhatnya pada Ustadz, saya punya anak seperti ini, ya, dia tidak berbakti pada saya, kalau saya sakit tidak disuruh pulang, dia gak pulang, ya, gimana solusinya Ustadz biar anak saya jadi soleh. Nah, kalau mencari solusi itu boleh, dia bukan masuk ghibah yang dilarang. Sebagaimana hadis Hindun bintu Utbah yang mengatakan, wahai Rasulullah, suami saya itu orang yang pelit, tidak memberi nafkah yang cukup bagi saya dan anak-anak saya. Hindun bercerita, kalau bahasa sekarang curhat, ya, suaminya pelit, kan curhat itu. Tapi tujuannya apa? Untuk mencari solusi. Oh, kalau suamimu begitu, kata Nabi, ambil, boleh kamu ambil diam-diam nafkah ma yakfiki wa waladaki, nafkah secukupnya yang mencukupi kamu dan anak-anakmu. Jadi apa maksud curhat di sini? Tujuannya apa? Kalau ingin mencari solusi, ingin mencari jalan keluar, tidak ada masalah, ya, hanya mencari jalan keluar, mencari solusi terbaiknya supaya yang dicurhati ini selesai masalahnya. Tapi kalau hanya sekedar obrolan ngalor ngidul, ya, yang sekedar cerita anak saya begini, yang ini begini, tanpa ada tujuan untuk mencari jalan keluar, maka ini sebaiknya ditinggalkan, ya. Nah, Allah. Baik, jazakallah Ustaz atas jawabannya. Mudah-mudahan bisa dimengerti oleh pemirsa kita yang di Bontang. Kita lanjutkan pertanyaan dari pemirsa dari Kabupaten Bogor, hamba Allah di Kabupaten Bogor. Assalamualaikum Ustaz, Afwan bertanya di luar tema, bagaimana menyikapi sohib yang menyembunyikan ilmu yang bermanfaat dan dibutuhkan oleh komunitas kami, namun karena takut dinilai karena takut dinilai dan ditinggalkan oleh sohib-sohib yang lain. Jazakallahu Ustaz. Baik, saudaraku yang mungkin Allah SWT, orang yang punya ilmu, dia punya kewajiban untuk menyampaikan ilmu yang dia punya, ya, dengan syarat orang yang punya ilmu itu betul-betul berilmu, bukan hanya sekedar tahu. Nah, sebagai contoh, misalkan sebagian teman-teman ada yang pernah belajar bahasa Arab, pernah belajar, dia betul-betul tidak bisa, dia bukan mahir dalam bahasa Arab, cuma pernah belajar, ya, dan itu pun nggak tahu pernah belajarnya paham atau tidak, kemudian ingin menyampaikan ilmu bahasa Arab. Nah, ini pastinya akan menimbulkan kerusakan dan kekacauan karena dia tidak benar-benar memahami bahasa Arab, cuma pernah belajar, nggak tahu belajarnya sukses atau bisa atau tidak, ya, ini perlu dihindari. Nah, kita kalau sudah ahli, memang bidang kita, memang kita di situ punya ilmu, sampaikanlah. Jadi dengan syarat betul-betul kita paham, ya, betul-betul kita mendalami ilmu yang akan kita sampaikan. Kalau sekedar tahu, sekedar bisa, ya, ini akan biasanya menimbulkan keraguan-raguan kepada orang yang belajar. Ini orang ini benernya bisa atau enggak sih?
ia mengajarkan satu ilmu yang dia sendiri tidak memahaminya dengan baik. Nah. Baik, jazakallahu Ustaz atas jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa Ustaz, ana mau tanya dari Parung Panjang. Satu, bagaimana menyikapi teman yang awalnya kenal dengan lalu ada berbeda pendapat, kemudian teman tersebut menggibahi kita kemana-mana, termasuk menyindir via status media sosial. Bagaimana menyikapinya Ustadz dengan ulah teman tersebut? Jazakallah khair. Baik, saudaraku yang berkat Allah SWT, dalam berinteraksi di media sosial, ya media sosial ini kan semua orang bebas berbicara ya. Dia punya ilmu atau tidak punya ilmu. Bahkan tidak sedikit yang main media sosial dia menggibah saudaranya. Ya kalau kita tahu, nasihatilah dengan nasihat yang mendalam, nasihat yang tulus agar teman kita ini meninggalkan dosa gibah. Walaupun nanti konsekuensinya kita dimusuhi juga. Walaupun konsekuensinya kita diserang balik misalkan sama teman ini. Yang penting kita sudah menyampaikan bahwa perbuatan itu adalah salah. Karena amar ma'ruf nahi mungkar itu harus ditegakkan. Kalau amar ma'ruf nahi mungkar tidak ada yang melaksanakan, ya umat ini akan binasa. Karena itu kaum muslimin, ya kita memerintahkan kebaikan, melarang kemungkaran, ini harus ada di umat ini, jangan sampai hilang. Ya jangan sampai gara-gara kita takut dilaporin jadi amar ma'rufnya hilang, nahi mungkarnya hilang, tidak. Karena kalau amar ma'ruf nahi mungkar hilang, maka akan datang hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, nasihatilah teman tersebut agar berhenti dari dosa gibahnya, walaupun nanti pahit-pahitnya kita juga dimusuhi atau diserang kembali. Nah, baik, jazakallahu Ustaz atas penjelasannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Masih ada ini 2 pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu Yulia di Tambun, Bekasi. Ustadz, afwan, ada seseorang berhutang pada si A, katakan si B. Kemudian si C mengatakan kepada si A bahwa si B nanti kabur. Kemudian si A berkata kepada si C bahwa kamu akan kabur. Tujuan si A hanya ingin membuktikan dia percaya pada si B tidak akan kabur. Sehingga kita menyebutkan si C yang mengatakan itu. Kemudian si C dan si B bertengkar. Apakah si A ini termasuk orang yang berbuat namimah? Ya, ini termasuk membuat kerusakan ya. Jangan sampai kita mengadu domba antara pertemanan seperti ini. Kalau memang teman kita ini benar-benar membutuhkan hutang, ya pinjami. Gak usah kita provokasi, nanti dia kabur tahu ya. Akhirnya disampaikan ke si B, kamu katanya minjem uang, nanti kamu bakalan kabur gitu ya. Akhirnya berantem lah antara dua ini. Maka hindari, karena ini termasuk ngadu domba juga ya, tidak boleh. Kecuali si peminjam uang ini sudah terkenal apanya, bohongnya, sudah terkenal sering gali lubang tutup lubang, terkenal dia nggak bayar hutang, barulah boleh kita peringati, kamu hati-hati dengan dia, apalagi masalah uang. Gitu aja, jangan bilang nanti dia kabur, enggak. Hati-hati kepada dia, apalagi masalah uang. Kalau dia ngajak investasi kah, pinjam uang kah, hati-hati saja. Gitu saja. Bahasanya hanya untuk hati-hati, bukan langsung menjustis dia nanti kabur. Kalau begitu kan kita sama saja menuduh tuduhan yang tidak baik. Nah, baik, jazakallahu Ustaz atas penjelasannya. Satu lagi pertanyaan terakhir Ustaz di sesi kajian pada pagi hari ini Ustaz. Assalamualaikum, izin bertanya Ustaz dari hamba Allah di Cikarang. Apakah termasuk namimah ketika Fulan A ditanyai oleh Fulan B mengenai muamalah Fulan C yang akan diajak bekerja sama bisnis oleh Fulan B, dan si Fulan A memberikan informasi kejelekan Fulan C yang berlebihan dan yang ada yang tidak benar, sehingga menyebabkan Fulan B menangguhkan perjanjian bisnis dengan Fulan C. Bagaimana menyikapi hal tersebut, sedangkan
Sebetulnya Fulan A dan saya berteman dan juga keduanya teman saya. Jazakallahu Ustaz. Ya, saudaraku yang mengangkat Allah SWT, dalam muamalah memang kita harus hati-hati. Hendaknya kita ketika menilai orang itu tanya teman akrabnya, jangan kepada teman yang hanya sekedar kenal. Apalagi ada tendensi tertentu sehingga si A ini menjelek-jelekan secara berlebihan. Ya, jadi tanyalah kepada teman akrabnya. Bagaimana si C ini menjalankan bisnis tuh amanah enggak? Ya, ini jangan sampai pertemanan ini bubar gara-gara kita mengambil pendapat si A yang menjelek-jelekan si C, padahal tidak ada yang tidak benarnya, dia berlebihan. Ya, ini. Si A pun kalau ditanya dia harus tulus, jangan karena dia pernah ada masalah dijelek-jelekan si C ini dengan berlebihan. Dia harus tulus. Namanya hadis dari Rasul, wa idastansahaka fansahhu. Apabila ada seorang mukmin meminta nasihat kepadamu, maka nasihatilah. Nasihat itu kan dari nasoha, ya, artinya tulus. Si A harus jujur ketika diminta nasihat, nasihatilah. Ya, kalau saya punya pengalaman dengan dia begini, jujur, nggak usah ditambah-tambahin kasih bumbu yang lain, terus jujur saja, supaya tidak terjadi permusuhan yang lebih mendalam. Ya, jadi orang kalau diminta nasihat, nasihatilah dengan tulus, tidak ada karena pernah disakiti, tidak ada karena pernah ini, tapi dia harus memberikan keterangan yang jelas, tidak berlebihan, karena kalau kita berlebihan berarti kita dusta. Si A itu pernah misalkan muamalah, tapi ternyata nggak ada, itu kan berarti kita dusta sama teman kita sudah mendustakan dia dalam perkara yang kita tidak tahu. Jadi seleksilah ketika akan bertanya pada orang, tanya kepada teman dekatnya, teman akrab, atau kepada teman yang pernah berinteraksi, dan yang diminta pendapat juga dia harus jujur dan tulus menjelaskan apa adanya, bukan ditambah-tambahi. Nah, Allah. Baik, jazakallah Ustaz atas penjelasannya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustaz bisa dipahami oleh pemirsa di hamba Allah di Cikarang. Misah Santepi dan kaum muslimin dimanapun Anda berada, tidak terasa hampir 1 jam kita menemani Anda di kajian pagi yang membahas kitab Al-Mufrad. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustaz dari sesi materi kemudian tanya jawab menjadikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua dan dapat kita aplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Bisa Santipi dan kaum muslimin dimanapun Anda berada yang insyaallah diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari kru dan segenap yang bertugas menyampaikan permohonan maaf jika dalam memberikan acara masih banyak kekurangan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.